Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Nah, sebelum melakukan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berjawab. Sebelum memulai bimbingan memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan berdiri. Saya akan mengecek kerapian kalian masing-masing. Rambut, oke. Baju oke. Rambut oke. Baju oke. Tangkap bersihan. Ruangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya saya akan mengabsensi kehadiran kalian. Yang pertama, Aditya Dana, Ahmad Arifianto, Awidya, Andriansa, Ahmad Zaki, Arvin Dwi, Ardiansa, Bagus Dwi, Ganda, Dimas Bagus Buyong, Indra Jainur, Joni Oktaviano. Terima kasih. Selanjutnya saya kepengen tahu apa emosi hati kalian saat ini. Ya, entah itu semangat atau khawatir, gembira, ataukah kecewa? Buyung, Khawatir, Pak. khawatir. Kenapa kok khawatir? Khawatir untuk Tidak bisa memahami ya, tidak bisa memahami materi yang akan saya berikan, gitu ya. Kemudian Andriansa, bahagia, Pak. bahagia. Kenapa bahagia? Bisa mengikuti pembelajaran dengan sehat dan bersama teman-teman. Oke. Ya, cukup. Selanjutnya silakan mengerjakan pretest melalui link tersebut. Link ini sudah saya kirimkan di grup kelas kalian masing-masing. Silakan dibuka, kemudian dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan. Apakah kalian tahu tentang komponen ini? Tahu ya? Tahu. Namanya adalah Camshaft. camshaft atau poros Knocken-As. Apa fungsi daripada poros Knocken-As tersebut? Berfungsi untuk mengatur lamanya pembukaan dan penutupan katup hisap dan buang. Katup camshaft sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian utama. Salah satunya adalah bearing journal seperti ini. Kalau pada camshaft ini bearing journalnya ada 4. Ya, cuma nanti yang kita ukur hanya 2 bearing saja. 2 bearing. Nah, kemudian alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur round out? Round out itu apa? Keolengan dari camshaft. Alat yang digunakan apa? Dial indikator, betul. Dial indikator. Kemudian bagaimana cara mengetahui ukuran komponen tersebut? Dengan mengukur keolengan dengan menggunakan dial indikator. Oke. Ya,
apa sih tujuan pembelajaran pada siang hari ini? Yang pertama adalah siswa memahami konsep pengukuran dan tingkat ketelitian alat ukur dia indikator ketelitian 0,01 mili dengan baik dan benar. Jadi harus baik dan benar, itu syaratnya. Kemudian yang kedua, siswa melaksanakan prosedur pengukuran menggunakan alat ukur dialigator ketelitian 0,01 mili dengan bantuan media yang bervariasi secara mandiri, baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan melihat video yang akan saya tampilkan. Ya. Pada saat melihat video, tolong untuk dicatat yang sekiranya hal-hal yang penting atau hal-hal yang kurang dipahami. Kemudian nanti bisa ditanyakan ke saya. Bisa dipahami ya? Pemeriksaan yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengukur keolengan poros knob atau biasa disebut run out poros knob. Letakkan poros knob di atas V-block, kemudian pasang diodas indikator pada permukaan jurnal poros knob. Kalibrasi alat diodas indikator sampai jarum menunjukkan pada angka 0. Kalau sudah 0, tahap berikutnya adalah kita mengukur keolengan dengan cara memutar poros knob dan mengamati pergerakan jarum pada diodas indikator. Jarum bergerak ke kanan sebesar 2 garis. Satu garis nilainya 0,01. Hasil pemeriksaan keolengan poros knob 0,02. Standar maksimum keolengan 0,06. Kesimpulannya poros knob masih baik. Dari video yang sudah saya putarkan tadi, kira-kira hal apa yang perlu kalian tanyakan? Cara pengukurannya. Tadi masih kurang jelas ya. Masih kurang jelas. Tapi seenggaknya kalian sudah punya gambaran bagaimana cara mengukur daripada run out sebuah poros knob as dengan menggunakan dial indikator. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa itu dial indikator. Nih, pengertian daripada dial indikator adalah alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan pada suatu bidang datar, bulat, ataupun melengkung. Fungsi yang pertama adalah untuk mengukur kerataan suatu permukaan, yang kedua untuk mengukur kemiringan suatu permukaan, yang ketiga untuk mengukur kelonjongan suatu poros. Yang nomor selanjutnya adalah untuk mengukur suatu permukaan, kemudian untuk mengukur kedalaman alur. Ini fungsi daripada dial indikator. Selanjutnya adalah komponen dial indikator. Yang pertama adalah spindle. Nah, spindle. Coba lihat. Ya. Spindle seperti ini. Spindle.
Fungsinya adalah sebagai input penunjuk dial indikator dan sebagai bagian yang bersentuhan dengan benda langsung. Ya, jadi spindle ini yang bersentuhan dengan benda langsung. Bisa naik ke atas, bisa naik ke bawah, tergantung daripada tekanan. Nah, tergantung dari tekanan. Yang kedua adalah steam. Ya, steam. Sebagai rumah atau tempat spindle. Ini. Kemudian dial frame, ya, dial frame sebagai rumah mekanisme dial indikator. Kemudian skala mat sebagai angka atau skala hasil pengukuran dalam skala mat. Sudah dipahami ya? Selanjutnya adalah cara menggunakan dial indikator. Yang pertama, memposisikan dial indikator atau dial gauge. Ya, jadi dial indikator ini memposisikan spindle yang tadi agar hasil pengukurannya akurat pada bagian batang atau holder dari dial indikator dapat disesuaikan dengan kondisi benda yang diukur. Kemudian agar hasil pengukuran benar-benar presisi, maka selain spindle harus dalam posisi tegak lurus, spindle juga harus sedikit agak tertekan sedikit, ya. Kemudian nanti dikalibrasi, ya kan? Diputar, kacanya itu diputar sedikit. Tujuannya adalah untuk memposisikan jarum pada posisi 0, kalibrasi itu. Kemudian selanjutnya ini melakukan kalibrasi sudah. Ketiga adalah melakukan proses pengukuran dial indikator atau dial gauge. Dalam melakukan proses pengukuran ditentukan oleh jenis pengukuran yang akan dilakukan. Berikut merupakan beberapa contoh cara untuk melakukan pengukuran menggunakan dial indikator. Nah ini. Pengukuran kerataan. Ya. Jadi mengukur kerataan. Dalam proses pengukuran kerataan permukaan menggunakan dial indikator, maka posisikan dial indikator pada penyangga. Jadi ada penyangganya. Kemudian letakkan benda yang akan diukur pada meja yang rata atau permukaan yang rata, bisa menggunakan blok. Kemudian kalibrasi dial indikator, kemudian geserkan benda yang diukur ke arah memanjang, ya, melintang, dan guna perhatikan penyimpangan jarum yang terjadi. Jadi posisi dial indikator itu diam, tetapi benda kerjanya yang digerakkan ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, atau berputar. Nah di situ nanti pergerakan jarum maksimalnya berapa, yaitu nilainya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian mengukur kelonjongan atau mengukur daripada room out, keolengan. Nah, hal ini nanti yang kalian akan gunakan untuk praktek. Gitu. Dalam proses pengukuran kelonjongan menggunakan dial indikator, langkah pertama yang harus dilakukan adalah letakkan benda yang akan diukur pada V-block. Contohnya seperti itu. Kemudian posisikan dial indikator pada posisi tegak lurus seperti gambar seperti ini. Posisi tegak lurus, tidak boleh miring. Ya, posisinya tegak lurus. Kemudian dan sedikit tertekan, sedikit saja. Tertekan sedikit. Setelah itu untuk mendapatkan penyimpangan jarum maka tinggal memutar benda yang akan diukur. Amati penyimpangan jarum yang terjadi. Jadi setelah spindle itu ditekan sedikit, harus dirubah, memposisikan kalibrasi, memposisikan jarum pada posisi 0. Setelah itu kemudian putar daripada benda kerja untuk mengetahui penyimpangan jarum yang terjadi, kemudian dibaca hasilnya. Itu cara pengukuran round out seperti itu. Setelah ini kita kan
materi sudah saya sampaikan tentang ideal indikator. Selanjutnya silakan membentuk dua kelompok. Satu kelompok berisikan 6 anak. Kemudian buka LKPD ideal indikator yang sudah Pak Indra kirim di grup kelas. Apa yang harus dilakukan? Yang banting ini. Oke, setelah kalian melakukan atau mengisi LKPD, silakan kalian presentasi untuk mempresentasikan cara pengukuran yang baik itu bagaimana, kemudian cara pembacaan dan hasil dari komponen yang kamu ukur tadi berapa. Silakan ya, silakan nanti presentasi per kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasi cara mengukur keolengan Kemsaf menggunakan ideal indikator. Ini cara pengukurannya teman-teman. Langkah pertama, kita kalibrasi dulu ideal indikatornya. Mau tuh loh. Masuk sekarang enggak? Sekarang enggak? Itu kata gitu. Hah? Enggak. Ini teman-teman, setelah dikalibrasi kita cari yang titik paling jauh. Dan titiknya di 0, Setelah kita putar, kita mendapatkan di angka 0,07 dari standarnya 0,6, berarti dapat disimpulkan noken as ini tidak dapat dipakai lagi atau tidak layak pakai. Sekian presentasi dari kami, mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Hasilnya bro, 0,07. Apakah dengan hasil segitu masih layak dipakai? Tidak, sudah jelek. Standarnya 0,06. Jadi dapatnya 0,7 jadi tidak layak dipakai. Oh iya. Oke. Saya paham. Sekian dari Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi dari hasil presentasi kalian tadi, kalian sudah bisa mengetahui atau mengukur runout dari sebuah poros Kemsaf menggunakan ideal indikator. Dari hasil pengukuran tadi, gimana untuk kelompok 2 sudah masih sesuai atau sudah tidak sesuai?
sudah tidak sesuai ya, tidak standar ya. Kemudian kelompok satu masih sesuai ya. Masih sesuai. Oke. Selanjutnya silakan kalian membuka HP kalian. Silakan post test ini dikerjakan. Nah, silakan. Waktunya 3 menit. Selanjutnya saya akan memberikan penilaian ya dari hasil pretestmu tadi, kemudian pengerjaan post test, dan yang nomor 3 adalah pengerjaan LKPD. Setelah saya nilai bahwa semuanya itu lulus atau nilainya di atas KKM semua, oke, tepuk tangan. Oke, jadi untuk evaluasinya bahwa pada saat mengikuti praktek itu harus fokus sesuai dengan kegiatan yang kalian pelajari. Kemudian untuk materi berikutnya, jadi nanti kita selanjutnya akan mempelajari dial indikator yang 0,001 mili dan 0,002 mili. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar diberi keselamatan. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, silakan. Bisa meninggalkan.